Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Deslia. NIM 621351001, jurusan Ilmu Keolahragaan, kelas ITC 2021. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang studi saya, yaitu mengenal sistem otot manusia dan masing-masing fungsinya. Sistem otot manusia. Mengenal sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Anda mungkin berpikir bahwa yang disebut dengan otot hanyalah yang terlihat atau nampak berada di bawah lapisan kulit saja. Padahal, selain otot rangka yang nampak di bawah kulit, ada pula otot polos dan otot jantung. Selain pada tulang, otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerakan, bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkontraksi. Baiklah, bisa kita lihat yaitu jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama yaitu skeletal muscle. Yang kedua yaitu smooth muscle. Dan yang ketiga yaitu cardiac muscle. Yang pertama yaitu otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Pada organ yang digunakan untuk melihat ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh, mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Yang kedua yaitu otot jantung atau cardiac muscle. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh, otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung yang dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka yaitu jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tapi juga menghentikannya. Fungsi dari otot rangka yaitu untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun, sel otot rangka berbentuk silindris bercabang dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya. Fungsi otot. Fungsi sistem otot manusia. Setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem otot di dalam tubuh. Yang pertama yaitu melakukan gerakan tubuh. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang Anda lakukan. Otot rangka melekat pada tulang Anda dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot rangka digunakan kapanpun Anda akan bergerak. Otot mengikuti arah gerakan yang Anda inginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Yang kedua yaitu mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh Anda. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat.
otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot-otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan Anda. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan. Otot rangka membantu melindungi tulang belakang dan membantu Anda menjaga keseimbangan. Dalam sistem otot, ada yang disebut dengan otot inti, yang termasuk otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Semakin kuat otot inti Anda, maka semakin baik pula keseimbangan tubuh Anda. Yang keempat yaitu mendukung peredaran darah manusia. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Yang kelima yaitu membantu proses pernapasan. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernapasan. Saat Anda bernapas lebih berat, seperti saat sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain, seperti otot perut, otot leher, bahkan otot punggung. Yang keenam yaitu mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Ya, saat tubuh mencerna makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Pembahasan selanjutnya yaitu kelompok otot. Pengelompokan otot rangka. Untuk lebih memahami sistem otot rangka, Anda bisa mempelajarinya melalui pengelompokan otot-otot tersebut seperti berikut ini. Yang pertama yaitu otot kepala dan leher. Menurut CR Training Modulus dari National Cancer Institute, sistem otot rangka juga mencakup otot yang ada pada wajah. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Ada 4 pasang otot rangka yang bertugas dalam proses mengunyah makanan. Otot-otot yang tergolong ke dalam otot-otot paling kuat di seluruh tubuh ini terhubung pada rahang bagian bawah Anda. 2 di antara otot-otot tersebut adalah temporalis dan masseter. Yang kedua yaitu otot batang tubuh. Sementara itu, otot batang tubuh termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang melindungi panggul. Yang ketiga, otot ekstremitas atas. Sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang melekatkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat. Dia akan menggerakkan tulang belikat yang melekat tulang lengan atas ke tulang belikat dan menggerakkan lengan, serta otot yang terletak di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Yang keempat yaitu otot ekstremitas bawah. Otot yang tergolong ke dalam otot rangka bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Lalu, otot-otot gluteus yang fungsi utamanya yaitu untuk menggerakkan pinggul. Namun, otot-otot ini lebih menjulur ke arah paha. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang cara kerja sistem otot manusia. Tulang-tulang bisa digerakkan sebab adanya otot yang berkontraksi. Bagian otot yang berkontraksi sesungguhnya ialah sel-sel otot. Otot akan berkontraksi sebab adanya pengaruh suatu rangsangan melalui saraf. Rangsangan yang sampai ke sel otot akan mempengaruhi suatu zat atau asetilkolin yang peka terhadap rangsangan. Asetilkolin ialah zat pemindah rangsangan yang diciptakan pada bagian ujung saraf. Adanya asetilkolin akan melepaskan ion kalsium yang berada di sel otot. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak otot. Yang pertama ekstensi, yaitu gerakan meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua depresi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat abduksi, yaitu gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima supinasi, yaitu gerak yang memutar lengan sehingga tangan menegada. Yang keenam abduksi, yaitu gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh yaitu fleksi, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.